Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu?
Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi saya David Silahoy dalam One on One di Sindo News TV. Dan kali ini kita akan membahas mengenai jelang Ramadan 2024. Apakah bahan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan seterusnya dalam tahun ini? Kita langsung akan berbicara dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mas David. Apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, ya? Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Dan saya juga mau nanya nih, Iya. apa kabar pangan kita ini dalam jelang Ramadan 2024? Alhamdulillah, semuanya kondisinya baik dan kita memang jauh-jauh hari ya mempersiapkan peak season ini. Ya. Kemarin baru rapat kabinet paripurna, Pak Presiden juga salah satu yang beliau concern ya mengenai pangan. Jadi pas banget nih kalau hari ini kita diskusi soal pangan. Yeah. Jadi mengenai ketersediaan, kemudian mengenai stabilisasi, ya kemudian bagaimana memastikan masyarakat kita itu bisa mendapatkan pangan ya dengan baik ya, yang terjangkau juga tentunya. Nah, ini bicara soal terjangkau. Yeah. Ini beras naik terus ini. Yeah. Bahkan data terakhir ini itu dikatakan ini naik sampai bahkan 5,1% kalau tidak salah. Iya. Nah, ini apa penyebabnya? Hari ini informasinya terbalik. Jadi sudah beberapa lokasi mulai panen. Ya. Oke. Mulai panen. Yang sebelumnya harga gabah kering panennya itu di atas 8.000, 8.600 ya. Hari ini harga rata-rata nasional gabah itu 7.100. Ya. Di mana saja, Pak? Di mana saja? Daerah panen itu hari ini Demak, kemudian Latubo, ya. Ya. Lamongan, Tuban, Bojonegoro, ya. Kemudian Sumatera Selatan, Blitar. Ya, ini begitu panennya lokal itu baik, ya, otomatis memang nanti dalam 2-3 minggu biasanya beras itu akan terkoreksi harganya. Oke, itu Ya. di berapa harganya saat ini? Ya tentunya secara mudah harga beras itu, Mas David, itu 2 kali harga Gabah. GKP, gabah kering panen. Baik, yang data dari IKAPI, Ikatan Pedagang Iya. Pasar Indonesia ini harga beras premium udah tembus 18.000 per kilogram. Di pasar tradisional Iya, di harganya pasar. 18.000. Ya, itu tadi kalau harga gabahnya 8.600, 8.700, ya secara mudah memang harganya 17-18.000. Tapi begitu harga gabahnya itu 7.000, ya harga akan kembali ke 14.000. Itu secara otomatis. Nah. Oke, apakah yang kemudian di daerah-daerah yang tadi Anda sebutkan itu kemudian mencukupi untuk bisa membuat harganya juga turun secara nasional? Jadi bulan Maret itu kita baru panen yang di atas kebutuhan 1 bulan. Januari, Februari itu produksi dibandingkan dengan konsumsi memang kita defisit ya. Januari, Februari itu 2,8 juta. Ya, bukan karena apa-apa, karena memang ada musim tanam yang tertunda karena El Nino kemarin. Ya kalau ditanam ya nggak bisa tumbuh dengan baik karena padi itu sangat memerlukan air. Ya. Sehingga kalau Pak Menteri Pertanian, sahabat saya itu selalu menyampaikan bahwa apabila kita tanamnya tidak lebih dari 1 juta hektar, maka kita nggak akan bisa sufisien. Jadi minimal harus 1 juta hektar ya, nanam setiap bulan. Ya. Pada saat kita bisa nanam lebih dari 2 juta hektar, itu artinya kita sudah bisa memanen kurang lebih 5 juta ton setara beras. Itu yang namanya panen raya. Angka yang realnya sekarang yang ditanam berapa hektar? Itu yang kemarin disampaikan Pak Menteri. Jadi bulan Desember itu memang 1 juta. Berarti Januari, Februari, Maret ya. Berarti Maret itu angkanya sudah di atas 3,5 juta. Ya, kemudian di Januari ya itu juga di atas. Sehingga nanti bulan Maret, April ya itu kondisinya akan terkoreksi harga beras secara otomatis. Maret dan April. Tapi yang sekarang ini karena emang dampak
yang gagal panen kemarin. Ada beras yang harganya 10.950, tapi itu intervensi dari pemerintah. Ya, intervensi dari pemerintah itu maksudnya beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog, begitu. Ya, kemarin itu Bulog harus mengeluarkannya ya. Tapi ada rencana bakal impor juga ya dari Thailand. Bahkan sudah turun di Banyuwangi, kalau tidak salah. Iya, jadi gini, cadangan pangan pemerintah itu harus ada. Mau panen, mau tidak panen, mau hujan, mau banjir, ada hama, apapun, pemerintah harus punya cadangan pangan. Jadi kita sudah memitigasi cukup lama. Jadi ingat tahun lalu waktu kita diskusi, saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa kita memerlukan importasi untuk cadangan pangan pemerintah. Pada waktu itu orang masih, ini rezim import, maunya import, ya. Ingat? Oh, saya ingat pernah wawancara Anda juga. Betul? Betul, saya ingat. Iya kan? Semua orang hari ini intervensi yang dilakukan pemerintah menggunakan beras yang kita import kemarin itu loh. Ya, ini namanya kita berarti sudah benar. Kita punya early warning system, kita punya cadangan pangan pemerintah. Ya, yang ini siap untuk melakukan intervensi, baik itu misalnya kemarin ada disaster, ada banjir, ya. Itu kita pakai. Kemudian bantuan pangan yang kemarin sempat rame, ya, karena jelang Pilpres gitu ya. Nah kemarin itu sempat kita berhentiin juga, ya. 8 sampai 14 kita menghormati pemilu, kita berhenti. Ini minta Pak Presiden izin untuk diberhentikan dulu. Tapi setelah tanggal 14 kita sudah penghormatan pada Pilpres, ya, kita tanggal 15-nya mulai lagi. Ya. Nah, tapi di antara jeda waktu itu DIY sempat mengalami yang namanya kekurangan beras begitu. Dan kemudian apakah itu memang karena ini senatornya yang ngomong ya? Iya. Ini diduga dipakai untuk bansos? Enggak. Bansos itu nggak ada kaitannya sama itu, karena ini cadangan pangan pemerintah. Beda ya? Ini cadangan pangan pemerintah. Artinya harganya waktu itu jadi mulai kurang beras premium di pasaran itu karena kemudian difokuskan pada untuk produksi bansos. dalam negerinya yang harus dibenerin. Oke. Jadi Januari Februari, even dibandingkan tahun lalu kita drop signifikan di periode yang sama. Jadi Januari Februari itu kita drop signifikan. Nanti bisa ditayangkan grafiknya. Iya, tapi kalau lihat dari grafik juga itu tahun lalu, year on year jadi bulan Januari Februari. Iya. Ini harga sekarang tinggi sekali dibanding tahun lalu. Karena faktor inputnya. Jadi gini, beras itu apa kata harga gabah? Ya. Harga gabah ya itu biasanya mengikuti biaya-biaya pokok produksi yang ditimbulkan. Misalnya ada hari orang kerja, ya. Dulu 30.000, mungkin sekarang udah ada yang 80-100.000, ya. Sewa lahan, ya. Tadinya mungkin 3, 4, 5 juta, hari ini ada yang 12 juta, lihat lokasi. Ya. Kemudian pupuk, ya. Jadi biaya-biaya input ini akan mempengaruhi harga, itu yang pertama. Yang kedua, supply and demand. Pada saat shortage seperti 2 bulan terakhir ini, sebenarnya kita udah 8 bulan shortage nih. Nanti Mas David lihat ya trennya 8 bulan terakhir itu kita memang minus. Kemudian faktor berikutnya misalnya pupuk, ya. Pupuk itu juga sama. Biaya-biaya input ini naik, maka harga beras naik ditambah shortage tadi. Sehingga sudah benar pemerintah punya bantuan pangan. Bantuan pangan itu meredam 22 juta. Jadi bukan karena bantuan pangan terus beras hilang, enggak. Justru malah itu memberikan kepada 22 juta. Dan stok ini bukan stok dari serapan beras lokal. Ini importasi yang dilakukan sebagai cadangan pangan pemerintah. Dan ini diprogramkan sudah cukup lama. Jadi tahun 2023 itu sudah dikerjakan. Baik, apakah jelang Ramadan ini kemudian, karena ini kan tadi kan stoknya sudah dipakai. Apakah kemudian masih cukup untuk? Jadi beras kita ini di Bulog itu kita stok levelnya kita jaga di atas 1,2 juta ton. Oke, makanya tambahin masukin keluar, impor lagi tadi dari Thailand ya. Masuk keluar. Kan kita maunya dynamic stock. Ya. Ingat nggak dulu waktu Bulog dulu ya, kita bicara dulu. Stok itu tahun 2018, 2019, tahun 2022 masih ada. Kita mau kayak gitu apa enggak? Kita pengennya stok itu fresh terus. Hampir tidak ada komplain mengenai kualitas beras Bulog hari ini. Padahal bantuan pangannya 22 juta KPM tiap bulan. Itu sekitar 220-230 ribu. Itu desil 1, 2, 3. Ya, di mana desil 1, 2, 3 itu saudara kita yang paling memerlukan. Ya. Dan ini dikerjakan
tahun 2023 7 bulan. Nanti juga ada grafik yang bisa menunjukkan bahwa pada saat kita melakukan intervensi atau bantuan pangan, inflasi itu menjadi baik. Ya. Inflasi itu terjaga. Baik, nah untuk yang importasi tadi lagi, iya, ya yang dari Thailand tapi akan tetap terus dilanjutkan sampai 2 juta ton ya kalau tidak salah ya. Sekarang dari Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar, dari Kamboja. Oh itu jumlah 2 juta ton itu artinya ya, bersamaan ya? Iya, jadi sampai dengan hari ini sudah masuk 500.000 ton. 500.000 ton. Itu jenis beras yang premium itu? Iya, atau 5%, betul. Oke, baik. Baik, termasuk yang bahkan dari Vietnam itu ya? Iya, 5% broken rice ya. Broken rice, yes. Nah, Pak, satu hal lagi, ini kan kalau masih soal beras nih ya? Iya. Masih soal beras. Iya. Kalau untuk bantuan bansos itu sendiri, kemudian itu ambilnya dari mana jadi? Bantuan pangan kita itu sebenarnya dulu awal-awal, sebagian itu kita ambil dari serapan lokal. Oke. Ya, pada saat produksi kita itu baik ya. Pada saat produksi kita itu di atas 2,5 juta ton setara beras, itu ada possibility bahwa Bulog untuk menyerap. Tapi pada saat produksi itu rendah, apabila Bulog masuk, ya itu akan berebut juga dan harga akan naik. Padahal kita itu membuat Bulog, kita setting 2 sebenarnya. Yang satu siap untuk PSO, Public Service Obligation, ya penugasan-penugasan itu. Satu lagi komersial, ya. Tapi kalau Bulog masuk secara komersial, ya, sementara produksinya itu terbatas, ya harga akan bergerak naik di tingkat petani, kemudian impact-nya adalah harga gabah, harga beras itu. Nah, sehingga pada saat kita mitigasi bahwa ini kekurangan, kita udah melakukan importasi jauh-jauh hari. Ya. Kita melakukan importasi jauh-jauh hari untuk cadangan pangan pemerintah yang kita pakai kemarin, ya sampai hari ini untuk melakukan intervensi. Kebayang nggak kalau nggak ada importasi beras saat ini, kita mau stabilisasi pakai apa? Nah, di sini fungsi pemerintah ya untuk jaga. Baik, kita akan bincang-bincang lagi soal koordinasi ini dengan Bulog, kemudian bagaimana menjaga harga di pasar itu juga terkendali seperti itu ya. Baik. Tapi usai jeda yang berikut ini ya, pemirsa One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.